Ini adalah frameset gravel bike yang terlihat simple, tapi ternyata sangat progresif. Geometrinya progresif, materialnya pakai carbon fiber, desainnya sendiri cakep, penuh dengan hiasan. Hiasan-hiasan berupa lubang-lubang rivet. Untuk apa? Untuk kargo. Plus, itu apaan tuh? Kok lucu, ada sesuatu? Yes, itu adalah electric motor. This is e-gravel bike. Gue bilangnya adalah sedannya adventure. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. What's up rock and roll? Ternyata gravel bike itu menyenangkan. Ternyata sensasi sepeda rigid depan belakang tuh beda ya. Itu rasanya nggak tahu, gue jadi ngerasa nggak semua hal itu harus dipakein suspensi. Ya, gue agak sedikit keracunan. Gue dijerumuskan ke dunia gravel bike. Dan saking terjerumusnya, gue sampai pakai celana gemes. Ya, ada motor. Tahan dulu bentar. Oh, bentar. Apakah ini artinya gue harus cukur bulu kaki juga? Anyway, kali ini gue kedatangan gravel bike yang gue bisa bilang, ini klaim gue ya, menurut gue ini adalah high performance gravel bike. Desain dan engineering dari Korea, tapi made in China. Gue pernah bahas sebelumnya, ini didesain oleh Han Sol Zheng dan Jo Yun Jun dari Hybridizer. Lu bisa lihat kontennya di kiri atas. Sini ya? Kiri kanan sih? Ya gitu deh. Tapi ini bukan gravel sembarang gravel. Ini adalah sedannya gravel bike. Ini adalah e-gravel bike. Yes, e-bike khusus untuk gravel. E-gravel bike bermaterial carbon fiber. This is Hybridizer Rando. Rando didesain dengan klasifikasi pada kategori 3E+, atau sebenarnya sesederhana Super Long Distance Gravel Bike. Dia siap dengan ban 700 x 50C, atau di kitanya apa ya, di MTB-nya ban 29 dengan lebar 2 inci. Yang artinya memang didesain untuk super long distance. Lu akan spend time banyak dan panjang di atas sepeda. Yang otomatis sepeda ini harus didesain senyaman mungkin, karena harus bisa dipakai bertualang jarak super jauh. Nah, desain yang nyaman tuh kayak gimana sih? Mari kita bahas desain. Gokil, top. Buat gua, ini sepeda yang emang highlightnya pada desain. Ini adalah desain yang modern, progresif. Kita bicara varian warna dulu deh. Di versi yang gue pakai ini, warna atas hitam gelap dan warna bawah stone grey bernuansa earth. Kayak ada butiran-butiran, jadi kayak marmer gitu loh. Ada butiran-butiran stone gitu, rasa kayak batu gitu ya. Digabung sama dekal putih. Mahal banget looknya. Nah, untuk dua varian lain itu dia pakai warna green grass dengan dekal orange. Dan varian mecha dengan kombinasi putih charcoal. Putih kok charcoal ya? Putih abu dari bekas bakar. Ya itu deh pokoknya. Putih charcoal dan orange dengan dekal yang orange juga. Ini menurut gue desain yang tercantik. Gue ngelihatnya rasa modern, rasa mangga-mangga robot-robotan Jepang gitu lah. Cakep. Lalu ini,
Head angle-nya tuh kan dia nggak terlalu tegak ya, dia cukup slack gitu untuk ukuran gravel, dia cukup slack. Sementara top tube-nya tuh nge-slope ke belakang, jadi nggak datar sejajar tanah tapi justru turun ke belakang. Ini bikin si sepeda look-nya jadi dinamis, nggak kelihatan kayak sepeda diem gitu, kayak mau maju gitu. Look-nya dinamis. Profil frame-nya juga lucu, karena gabungan antara bagian flat sama bagian lekuknya tuh manis gitu, adu manis yang nggak terlalu membulat tapi nggak terlalu nggak terlalu kotak juga, yang akhirnya kata-kata yang tepat ya profil yang manis. Ranah desainnya sangat luas, yang artinya banyak ruang yang bisa dimanfaatin. Dan ini nganterin kepritilan detail-detail dari si desain sepeda yang fungsional. Ada protektor chainstay dari gesekan chainring. Ini lucu karena untuk protektornya sengaja emang dia bikin beda gitu, bahannya pakai mungkin aluminium, tapi justru jadi aksen tersendiri di situ. Lalu dekal info-info dari sepeda yang lucu-lucu kecil-kecil gitu, tapi itu kayak info-info kecil tentang sepeda itu gitu. Dan justru dekal-dekal ini juga yang bikin rasa ini bukan sepeda sembarangan, malah gue ngelihatnya kayak elektronik gitu. Kayak produk elektronik high-end. Lalu ada juga cover inner cable yang sebenarnya kan sederhana ya, tapi tetap didesain cantik gitu loh. Lalu masih pegang trademarknya Hybridizer, yaitu gantungan buat naruh jaket kayak atau apa di bawah top tube. Selain itu, di bagian body itu ada lubang-lubang rivet, lubang-lubang paku rivet. Yang kelihatannya kayak hiasan supaya nggak flat, kosong. Tapi ternyata itu fungsional. Karena ternyata lubang-lubang itu berfungsi sebagai mounting untuk bawa-bawa barang tambahan. Apakah itu tas, botol minum, spakbor. Jadi lu bertualang tuh bisa gantungin apapun di sepeda lu. Sangat Bauhausian, sangat form follow function. Pemanfaatan ruang-ruang ini, terus detail-detail kecil yang kita pikir hiasan ternyata fungsional dan justru jadi bentuk estetika tersendiri dari si sepeda itu. Apalagi pas tahu kalau ini terbuat dari carbon fiber. Material Rando dibangun oleh carbon fiber Toray. Toray Sanca, gue pernah bahas ini tentang Toray. Apa sih yang spesial dari Toray? Ini adalah high performance carbon fiber yang dibikin oleh Toray Industries di Jepang. Jadi udah punya resep sendiri untuk carbon fiber yang high performance, biasa dipakai untuk industri pesawat terbang, industri olahraga, industri otomotif yang butuh enteng, apakah itu untuk F1 dan sebagainya. Apa yang bikin Toray carbon fiber itu menjadi spesial? Satu, dia high tensile carbon fiber. Artinya dia kuat banget nahan tegangan. Dibetot-betot dia nggak akan bergeming. Yang kedua adalah lightweight, enteng. Ini adalah carbon fiber yang emang cocok buat produk-produk yang butuh pangkas bobot. Jadi dia sangat enteng. Tapi yang ketiga, sangat stiff, sangat kaku. Meski tipis dan enteng, dia kaku banget sehingga sepeda bisa lebih responsif karena sangat minim flexing. Kalau ada flexing kan mau belok begini gitu kan ada breakdance-nya dikit gitu ya. Nah, karena dia stiff, kesini tuh dia langsung ikut pet gitu. Sehingga sepeda sangat responsif, sangat mudah digutak-gitak. Dan yang keempat adalah fatigue resistance. Dia amat sangat tangguh, sangat durable, kayak nggak punya titik jenuh. Kayak nggak punya titik capeknya. Material tuh terus bertahan aja gitu. Jadi bisa dibilang di kondisi seberat apapun, si material ini nggak akan pernah bisa melemah. Nah, karena ini adalah gravel bike yang syarat utamanya adalah harus ringan, sementara dia kan pakai motor, ada tambahan bobot. Nah, ini harus tricky nge-layup carbon fibernya. Di sini Hybridizer nge-layup dua tipe Toray carbon fiber, yaitu satu T700 dan satunya lagi adalah T800. T700 itu terkenal adalah Toray carbon yang elastis dan durable. Sementara T800 adalah Toray carbon yang ringan, kaku, dan responsif. Nah,
Kombinasi layup karbon toray tipe T700 dan T800 inilah yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan posisi pada frame, sehingga kinerja tiap tipe jadi optimal. Next, bicara geometri, gua lihat DNA MTB itu sangat kuat melekat di hybridizer Rando. Geometrinya progresif. Rata-rata head tube angle gravel bike itu di 70-74 derajat dengan panjang stem di 80-100 mm. Nah, ini sama sekali beda. Hybridizer Rando bikin head tube angle rebah banget di 69 derajat. Sementara stem cukup pendek di 70 mm, yang artinya ada kompensasi di mana? Di reach, di jangkauan antara tempat lu duduk sampai ke lu menggenggam grip pada handlebar. Reach ini yang harus lebih panjang. Nah, dengan kombinasi head tube angle yang rebah 69 derajat, stem di 70 mili, apa yang terjadi? Karakteristik steering jadi lebih lincah, handling jadi lebih stabil, tapi pada saat yang bersamaan jadi responsif di medan off-road. Apalagi dengan reach yang panjang itu, lu jadi jauh lebih stabil dan pede gitu. Mau dipakai gaspol berat di jalan off-road, pede. Untuk yang pengen detail, silakan simak full geometrinya berikut ini. Rando pakai motor elektrik dari Bafang dengan tipe M820. Motor ini bobotnya cuma 2,3 kg saja, tapi dengan torsi 75 Nm. Ini edan sih, maksudnya 75 Nm ditaruh pada gravel bike. Edan ini jadi bisa dipakai ngapain ini? Sepeda. Goks, men. Untuk catatan ya, e-mountain bike yang high performance itu rata-rata torsinya di 85 sampai 95 Nm. Ini 75 pada gravel. Goks ini. Plus, motor ini cukup responsif karena dia lag-nya minimal. Jadi nggak terlalu nge-lag, sehingga ketika lu kasih tekanan dikit pada pedal, dia langsung ngerespon untuk ngasih bantuan. Juga dengan power delivery yang alami. Lu nggak berasa kayak lagi dibantu sama motor nih. Gue beberapa kali kegeeran sendiri, gue pikir gue emang pedaling asik gitu. Wah tenaga gue asik nih. Ternyata itu sedang dibantu sama motor gitu. Jadi apa ya, agak sedikit bikin orang berhalusinasi seakan-akan dia punya dengkul yang oke gitu. Padahal motornya sedang ngebantu. Speed maksimum standar di 32 km per jam. Lu pedaling di atas itu, mesin akan stop ngasih bantuan. Jadi jangan pernah lagi bilang e-bike itu untuk kebut-kebutan, karena mentok di 32 gitu. Tapi karena ini sepeda enteng, di berapa, 16 kilo apa ya, untuk e-bike tuh enteng ya, di 16 kilo, gue sempet power pedaling, ngebut, itu sampai 40 km per jam, sanggup gitu. Berarti kan bukan bantuan mesin lagi, karena mesin berhenti di 32 kan. Berarti emang tenaga gue sendiri. Jadi pada dasarnya kalau misalnya emang pengen ngebut di atas 32 km per jam, mendingan lu matiin mesin ya lu pedaling pakai tenaga sendiri aja. Meskipun pastinya agak terhambat sedikit karena kinerja lu pedaling gearbox bukan pedaling chainring ya. Tapi seenggaknya lu masih bisa bikin sepeda ini sebagai sepeda akustik atau sepeda manual. Ingat lagi, motor pada e-bike itu didesain buat torsi. Bukan buat akselerasi, bukan buat speed. Jadi dibuat buat ngebantu tenaga kalau lu kurang tenaga. Bukan buat kebut-kebutan. Berikutnya adalah kemampuan jarak tempuh motornya Bafang M820. Menurut gua, hybridizer Rando jarak tempuhnya cukup memukau. Di medan berbukit off-road di mode power sport dan sport plus, dia bisa sampai 105 km. Sementara untuk medan urban pada mode tour, dia bisa sampai 149 km sampai akhirnya baterai habis. Gimana caranya? Kapasitas baterai. Bicara baterai, hybridizer Rando mendesain baterainya sendiri dengan kapasitas
sebesar 860 watt hour dengan bobot 3,6 kg saja. Untuk perbandingan, rata-rata kapasitas baterai e-bike itu antara di 630 watt hour dengan bobot 3,7 kg atau 725 watt hour di 4 kg. Ini 860 watt hour pada 3,6 kg. Sweet spot. Kok bisa? Yaitu karena dia ngedesain baterainya sendiri. Dia ngedesain layout baterainya di dalam plus dengan casingnya dari carbon fiber juga. Jadi dia bisa tekan space baterai di dalam dan dia bisa tipis gitu casingnya. Sementara baterai lain casingnya biasanya aluminium. Dan karena tipis itu dia bisa masukin ke dalam daun tube. Jadi ngumpet sehingga keseluruhan frame bisa jadi nggak setebal e-bike pada umumnya. Nah, kemampuan baterai dan kapasitas baterai itu juga disupport sama dua tipe charger yang bisa lu pilih antara dua opsi ini. Yang ke satu adalah ultralight 3 ampere dengan berat 592 gram. Dan yang satunya lagi adalah fast charger 6 ampere dengan charge kebut 80% dalam waktu 1,5 jam doang. Jadi kalau lu bawa yang fast charger ya berhenti di Alfamart, colok, lu makan minum molor bentar 1,5 jam udah siap jalan lagi 80%. Satu yang menarik dari e-gravel bike hybridizer Rando ini adalah rasa e-bike-nya menurut gua adalah cukup low profile. Selain baterai yang ngumpet, desain motornya sendiri, Bafang M820 itu cukup compact dan slim sehingga gampang diaplikasiin ke dalam frame sepeda tanpa harus ngorbanin dimensi dan ngorbanin estetika sepeda secara keseluruhan. Jadi dia nggak, itu motor ya, nggak kelihatan amat gitu. Iya, makanya gue bilang low profile. Lu semua ngerti lah, kita main di MTB, di medan off-road, medan di gunung, di area yang kasar, itu sedikit banyak riskan terhadap keselamatan kita. Nah, di kasus ini, hybridizer Rando itu kan e-gravel bike yang rigid ya, nggak punya suspensi. Dan lu menggantungkan hidup lu pada forknya rigid. Disinilah special feature-nya. Hybridizer Rando itu memakai fork carbon fiber dengan diameter hanya 1 inci, tapi kuat. How? Karena dia pakai teknologi EIBL, Extra Inner Butted Layup. Jadi ada bagian-bagian tertentu di dalam rangka fork carbon itu yang dibikin emang sengaja lebih tebal untuk bikin penguatan di daerah situ. Ini untuk mengantisipasi skenario apapun yang bisa terjadi di lapangan. Lu otomatis jadi ekstra pede ngelahap medan sekasar apapun. Ya, tapi tetap sebatas gravel ya, bukan berarti jadi lu bisa loncat drop jump. Hei, ini gravel bukan MTB. Woi, dia ready untuk medan kasar yang brrrr gitu, dia ready for that. Satu lagi special feature yang menurut gua ini opsional sih, dia nggak, ketika lu beli frame nggak langsung otomatis dapat itu, tapi opsional lu bisa beli terpisah, yaitu the Mountor. Mountor, the exclusive full carbon fiber rear rack. Ini adalah rack yang terbuat dari carbon fiber yang bisa dipakai bertualang, bawa barang-barang, tas atau apapun yang bisa ditaruh di situ dengan kemampuan angkut sebesar 10 kg. 10 kilo lu bisa naruh carrier ya. Gede sih, tapi ya bisa gitu, dia sanggup asal lu ngikatnya bener aja. Tapi yang menarik dari ini adalah desainnya cakep pisan. Apa gua beli ininya aja ya, si Mountor ini aja ya buat gua taruh di mobil gua kek atau di meja kerja gua, karena desainnya sumpah lucu banget, cakep banget. Rando yang dari tadi lu lihat di depan adalah versi full bike. Itu sengaja emang karena gua sekalian mau test ride. Tapi pada dasarnya Rando dijual sebagai frame set. Nah, dengan semua feature keren itu, desain yang sangat progresif, geometri yang progresif juga, desainnya cakep, dengan varian macam-macam itu, dia dibanderol di harga 43 juta rupiah. Gimana? Worth it atau tidak?
Apakah membuat anak gravel pengen beli atau membuat anak mountain bike mau nambah sepeda gravel baru? Mari kita diskusi di komen. Nah, pengalaman ridingnya gimana? Jujur sejujur-jujurnya, di turunan curam itu cukup menggetarkan nyali dan cukup ngegoyahin mental karena posisi tubuh lu yang nungging pada drop bar lalu turunan curam. Curam banget kalau pakai drop bar ya. Kayak, ayo kamu OTB sana, ayo sana over the bar, ayo nungging, numbak kamu. Jadi kayak gitu rasanya. Tapi setelah beberapa kali nyobain, lama-lama ternyata bisa dibiasain. Nah, itu untuk turunan. Untuk tanjakan, top. Buat gua, tanjakan pakai rando amat sangat nikmat. Sangat emang kayak didesain untuk ngelibas tanjakan. Yo. Ih, curam kali. Dapet. Tanjakan super curam dilibas oleh hybridizer rando tanpa kedengeran si motor terlalu capek usaha. Tapi kalau secara keseluruhan, geometrinya sangat nyaman. Gue pakai jalan jauh, panjang, lama, bungkuk, dengan pantat gue nempel terus pada sadel, gue tetap nyaman. Gue nggak ngerasa pantat gue kayak abis ketemu sama PDD. Gue tetap ngerasa pantat gue perawan-perawan aja gitu. Tapi pada saat yang bersamaan dia sangat lincah dan gesit buat digitek-gitek seperti MTB. So, gue lihat ini adalah e-gravel bike yang didesain dengan DNA MTB yang sangat kental. Tapi tetap mengusung konsep lightweight-nya si gravel, comfort buat long ride dengan desain yang simple tapi fungsional, dibungkus dengan look yang cakep, yang indah, yang mahal. Buat gua, hybridizer rando adalah sepeda yang memposisikan diri sebagai sepeda sedan adventure. Rando siap untuk meladenin, untuk ngelayanin orang-orang yang mau menghargai dirinya dengan mungkin mau adventure, mau bertualang, tapi secara keren, fungsional, dan nyaman. Boom! Kalau pengen lebih detail tentang sepeda ini, lu bisa cek hybridizer rando di hybridizer.com. Atau kalau lu pengen lihat barangnya langsung, lu bisa request test ride di nomor yang udah gua taruh di deskripsi. Mari selanjutnya kita diskusi yang sehat. Misalnya, apakah gua memang harus tetap pakai celana gemes? Apakah gua harus cukur bulu kaki? Mari kita bicarakan di kolom komen. Oke? Cukup sekian dari gua. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, minimal banget menghibur. Jangan lupa like, share, sama yang belum jangan lupa subscribe. Barudak Gravel, subscribe. Kayaknya gue bakal banyak ngebahas gravel ke depan nih. Oke? Thank you for watching. I'll see you in the next video. Rock and roll! Wih, cakep, weh. Wih, awas nih, kepala lu nih. Seorang aja, kamu lihat semua. Makanya itu. Lewat bolongan tengah sepedanya aja, Om. Ya, ada motor. Tahan dulu,